Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Hadratil muhtaramin, para alim, para ulama yang saya muliakan, yang saya takdimi, terkhusus para masyayikh, guru-guru saya, ustadz-ustadz saya, wabil akhos, masyayikh Tegarjo, masyayikh Grabak, bapak, ibu, dan para hadirin yang saya muliakan, kaum muslimin, muslimat, rahimakumullah. Allah telah berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun ya hatta matla'il fajr. Ini. Inna anzalnahu, sungguhnya saya menurunkan. Inna anzalnahu fi, menurunkan apa? Fil Lailatul Qadar, di dalam malam Lailatul Qadar, menurunkan Al-Qur'an di dalam malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadri, apakah Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Bahwasanya malam Lailatul Qadar itu lebih baik beribadah daripada beribadah selama 1000 bulan. 1000 bulan. Khairun min alfi syahr. Yang di dalam malam Lailatul Qadar itu tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Tanazzalu penurun siapa al malaikatu. Malaikat turun. Tanazzal malaikatu warruhu fiha, dan roh yaitu malaikat Jibril. Fiha di dalam Lailatul Qadar. Bi'izni rabbihim, dengan izin Allah Tuhannya. Bin Rabbi min kulli amr, dari segala perintah atau perkara. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun hiya, salamun utai keselamatan, hiya Lailatul Qadar hatta matla'il fajr, sehingga sampai apa? Matla'il fajr, terbit apa fajar, sampai subuh. Allah menurunkan satu malam Lailatul Qadar lebih baik dari beribadah 1000 bulan. Di dalam malam tersebut ada sholat Lailatul Qadar, yaitu Nabi telah bersabda yang isinya, yang intinya, yang hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abbas, anin Nabi, dari Nabi SAW, annahu, sesungguhnya Nabi itu qala, bersabda siapa Nabi, man utawi siapa orang itu sholat, apabila sholat siapa man fi Lailatul Qadari, ing dalam malam Lailatul Qadar, rakaat ini dengan 2 rakaat, yaqra'u, baca siapa man fi kulli rakaatin, di dalam 1 rakaat, baca bi Fatihatil kitab, dengan Fatihahnya kitab, marotan, dengan 1 ambalan, marotan, dengan 1 ambalan, bil ikhlas, dengan surat wal ikhlas lan surat ikhlas, sab'a marotin, dengan 7 kali, faida aslama, faida salima, mongko nalika slamet, faida salima, tatkala salam, siapa man yakulu, maka bicara, maka bilang, maka baca siapa man astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi, dengan membaca astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi sab'ina, dengan 70 marotan, 70 kali, falayakumu, maka tidak akan berdiri orang tersebut, sapaman wong, mimakomihi, saking dari tempat duduk nyaman, hatayah piro, sehingga mengampuni siapa Allah Gusti Allahu kepada orang tersebut, wali abawai, dan kedua orang tuanya, orang yang melakukan sholat Lailatul Qadar tersebut. Ini
Jadi orang yang melakukan sholat Lailatul Qadar pada malam-malam yang ganjil nanti, maka kita upayakan, kita jarah, kita gimana supaya dapat malam Lailatul Qadar, yaitu 10 yang akhir dari bulan Ramadan, yaitu malam yang ganjil. Malam 21, 23, 25, 27 sampai 29. Habis tarawih langsung sholat Lailatul Qadar. Bagaimana caranya sholatnya? Nanti saya terangkan. Cara sholatnya yaitu di sini disebutkan sholat Lailatul Qadar itu 2 rakaat, 2 rakaat yang niatnya usolli sunatan Lailatul Qadari, toli ihya'i Lailatul Qadari kena bisa usolli sunatan Lailatul Qadari rakaataini lillahi taala. Niat saya sholat sunat Lailatul Qadar 2 rakaat. Kalau sendiri ya lillahi ta'ala, kalau jadi imam ya imam lillahi ta'ala, kalau jadi makmum lillahi ta'ala. Terus nggak usah pakai doa iftitah, nggak usah baca kabiro, nggak apa-apa, langsung Fatihah. Fatihah 1 kali, baca surat Ikhlas Qul 7 kali. 7 kali, ingat. Rakaat pertama Fatihah 7 kali, yang kedua sama. Yang kedua yaitu Fatihah 1 kali, terus Qul atau surat Ikhlas 7 kali. Salam. Setelah salam ini Nabi bersabda, ada 3 kategori yang penting, yaitu 1 itu 1 setelah salam 1 baca istighfar astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih berapa? Sampai 70 kali. 70 kali. Setelah salam langsung astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, saya minta ampun kepada Allah dan saya tobat kepada Allah. Nah ini 70 kali. Ingat-ingat nih. Mau sendiri mau jamaah boleh. Nah ini 70 kali. Maka niki fala yakumu mimma qamihi hatta yaghfirallahu lahu wa li abawai. Tidak akan menyat, tidak akan berdiri dari tempat sholatnya orang tersebut yang melakukan sholat Lailatul Qadar kecuali Allah sudah mengampuni dosanya orang yang melakukan sholat tersebut dan dosanya orang tuanya. Termasuk sholat Lailatul Qadar adalah sholat yang berbuat bagus atau birrul walidain terhadap orang tua. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ini yang pertama. Yang kedua, wa yab'atsullahu ta'ala malaikatan ilal jinan yaghrisuna lahul asjar wa yabnunal kusur wa yajraunal anhar. Ini. Allah mengutus pada malaikat, malaikat, apa Gusti? Kamu saya suruh menanam pohon-pohon di surga, di kebun-kebun surga. Langsung ditandur niku langsung gede, ditandur itu langsung besar. Pohonnya itu. Langsung ditebang, langsung diolah gimana jadi kayu-kayu untuk membuat, dan bangunlah gedong-gedong untuk orang-orang yang melakukan Lailatul Qadar tersebut. Masya Allah, luar biasa, tabarakallah. Jadi malaikat menanam pohon langsung besar, langsung ditebang, digarap, setelah itu bikin rumah ternyata salah. Itu jadi emas. Di surga itu tidak ada. Kayunya itu kayu jadi emas. Rumahnya di sana itu batu batanya itu dari emas. Masya Allah. Ada di surga, rumah di surga itu besarnya rumah itu kamarnya itu ada 70 kamar. Satu kamar itu ada 70 dipan, spring bed. Nah, dipan tuh. Spring bednya itu bukan kecil-kecil, spring bednya itu ada 70 kasur, ada 70 spring bed. Tempat tidurnya ya, satu kamar, satu rumah ada 70 kamar. Satu kamar besarnya itu ada 70 tempat tidur. Tempat tidur satu itu ada 70 spring bed. Spring bed satu itu ada bidadarinya yang cantik. Itu satu.
Jadi 70 kamar kali 70 tempat tidur kali 70 kasur atau 70 spring bed yang di situ ditempati ditiduri sama bidadari surga. Masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Bidadari surga itu enggak pipis, enggak kencing, enggak berak, enggak haid, enggak hamil. Padahal di surga itu luar biasa. Diberikan kekuatan makan 100 kali, minum 100 kali, Masya Allah, 100 kali. Bahkan bersetubuh kumpul sama suami istri itu 100 kali. Tidak ada yang hamil di sana. Itu surga. Nggak ada yang mencret, nggak ada yang pilek, flu, batuk-batuk, nggak ada. Semua sehat. Masya Allah. Ini malaikat suruh nanam pohon-pohon, setelah itu ditebang, bikin rumah-rumah orang yang melakukan sholat Lailatul Qadar. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa yab'asullahu ta'ala malaikatan ilal jinyakrisun iki mesti jan. Paham kok? Wa yajra sause dadi omah-omah ning swarga dadekke omah ning swarga dadi omah ning swarga niku ora kaya omah ning donya. Nek omah ning donya ngarepan kebak mblek pitik, mburi omah mblek pitik. Nek omah di sana di surga itu di depan itu ada kalinya. Ada sungai yang jernih yang mengalir setiap saat. Ono blumbangi, enek apa itu tempat kamar mandi apa jenis pemandiannya. Dan pemandian itu airnya Masya Allah, bisa berupa-rupa, berubah-ubah. Bisa minum seperti aqua, air tawar. Bisa minum seperti madu. Jadi tergantung angen-angen kita mau jadi apa, minum apa. Jadi susu yang putih ya juga bisa. Minta khamr, arak, sajeng, whisky, brandy di sana airnya jadi whisky. Di sana yang dulu yang di dunia itu diharamkan, di surga itu dihalalkan. Masya Allah, subhanallah, luar biasa. Minum arak di sana bukannya teler, bukannya toying, tapi kalau minum arak di sana langsung dia klieng, dia langsung terbang, bisa terbang. Itu kalau minum arak dan itu halal, Masya Allah. Itu Masya Allah luar biasa. Yang terakhir orang yang sholat Lailatul Qadar wala yakhruju minad dunya wala yakhruju lan tidak keluar siapa orang minat dunia dari dunia hatta yaro sehingga melihat dalika apa yang diperbuat dalika dari semua tadi rumah-rumah di surga kulahu ya semuanya. Ini tauhid. Dia belum sampai pecat rohnya dari sakaratil mautnya, dia sudah lihat apa yang dibangun tadi. Apa yang dibangunkan oleh malaikat-malaikat tadi di rumah-rumah di surga dan bidadari-bidadari di sana yang ada kalinya luar biasa seperti Bengawan Solo. Nah itu pada seperti itu hotel-hotel Podomoro yang ada di Jakarta itu biru, tapi itu rumah di dunia sudah nikmat-nikmatnya di dunia, hotel-hotel itu belum apa-apanya, belum 1/1000-nya rumah-rumah yang ada di neraka. Inilah fadilah dari sholat Lailatul Qadar. Masya Allah. Ceritanya ada. Kenapa kok Allah menurunkan surat Lailatul Qadar? Kenapa Nabi kok diberikan kepada Nabi Muhammad? Konon pada suatu saat itu ada orang yang namanya Sam'un. Dia adalah orang yang jahid, orang yang berjuang, yang perang membela agama. Membela agama. Sampai dia itu mati-matian untuk agama, perang. Dia dikasih pedang oleh Allah. Pedangnya itu luar biasa. Ampuhnya luar biasa. Pedangnya itu. Dia kalau lapar di medan peperangan, dia minta Allah lantaran pedang itu, wasilah pedang itu keluar daging makanannya. Itu pedang. Namanya siapa? Namanya Sam'un. Kalau dia itu Kalau dia itu dahaga,
haus. Dia minta sama Allah, ya Allah, ganti dengan perantaraan pedang ini saya haus, ya langsung keluar airnya. Masya Allah. Dia selalu memerangi orang-orang kafir. Karena apa? Orang yang jihad sabilillah itu mati syahid. Syahidullah. Syahid itu tidak akan ditanya di kubur, tidak akan dihisab, langsung masuk surga bi ghairi hisab. Luar biasa. Masya Allah. Masya Allah. Subhanallah. Sam'un, tapi yang namanya laki-laki, para hadirin, para muslim-muslimat, bapak ibu saudara sekalian, yang namanya laki-laki itu kalau dengan istrinya, wah, boyo itu presiden kek, boyo itu pejabat kek, kiai kek, apal preman sekalian, kalau dengan istrinya tunduk bertekuk lutut, kalau digetak langsung drodok sanaliko. Iya, kalau dimarahi istri itu tunduk bertekuk lutut. Itu banyak sekali yang seperti itu. Masya Allah, luar biasa. Itu Sam'un, dia meninggalkan istri, perang terus karena agama. Tuh, istrinya ditinggal. Akhirnya bujuk rayunya setan lewat orang-orang kafir, orang dedengkot orang kafir. Dibujuk-bujukin. Hei, wanita cantik, kamu Pak yang berparas cantik, kamu itu kan punya suami, ditinggal perang kenapa? Apakah cukup ditinggal perang terus? Terus gimana keluarganya? Makanya gimana? Kamu nggak usah kalau kamu ditinggal perang itu tinggal aja suami itu, ikut saya orang-orang kafir. Itu saya kasih uang 100 dinar, onta dan bermacam-macam nanti dicukupi oleh kafir asal kamu bisa membantu saya. Ini tawaran dari orang-orang kafir kepada istri yang gigih berani untuk melawan orang-orang kafir memperjuangkan Islam. Li'ila'i kalimatillah allati hiyal ulia. Subhanallah. Karena berjuang untuk Allah. Ini masih dengan individual, masih dengan pedangnya. Maka Nabi telah bersabda, al-islamu itu Islam itu jaya karena dipedang dengan pedang-pedangnya. Atau Islam itu jaya di pucuk pedang. Itu Nabi. Masya Allah. Akhirnya apa? Dia itu dibujukin. Pokoknya kalau kamu bisa matiin suami kamu, kamu itu bisa membunuh suami kamu, kamu akan dapat hadiah dari orang-orang kafir. Ini wanita-wanita yang pengkhianat, wanita-wanita yang khianat dengan suaminya, wanita-wanita yang Masya Allah bukan solihah tapi tolihah ini, wanita yang sayyi'ah seperti ini. Masya Allah. Dia pulang, sudah lama nggak pulang karena perang, ya, terus dia pulang. Sam'un ini capean. Istri sudah ada tawaran dari orang-orang kafir tadi suruh bunuh. Gimana caranya? Ya nanti diikat pakai dadung, pakai kabel atau pakai apa tampar tali. Dan sungguh itu serius. Sam'un tidur diikat dengan dadung, dengan tampar. Dia bangun. Kenapa istri saya sayang? Kok saya diikat seperti ini? Saya hanya mencoba sebagaimana kekuatan suami saya tersayang. Ternyata ampuh, ternyata kuat, semua putus. Akhirnya apa? Pakai dadung bego yang plastik. Putus lagi. Hari berikutnya tidur lagi, diikat lagi. Sam'un bilang, apalagi kok plastik, dadung bego. Dadung dari rami. Ya, apa itu? Saya rantai besi itu saya putus semua. Izin Allah. Karena saya diberi kekuatan untuk melawan orang kafir. Itu istrinya dengar seperti itu, dia enggak. Akhirnya pernah dijajah lagi, dicoba lagi. Malam ketiganya pakai rantai, diikat rantai kakinya, tangannya. Karena saking capeknya, si Sam'un tidak bisa bangun. Bangun-bangun tahu kalau diikat pakai rantai besi itu. Langsung dia itu gerak sedikit. Langsung putus semua.
tali rantai-rantai itu. Terus dia bilang, jangankan rantai besi, namanya istri, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, yang namanya suami istri itu apa yang tidak rahasia? Rahasia apa yang tidak dibilangkan? Sampai yang ditutupi, sampai yang disimpeni, ditutupi, sampai tutupnya berlipat-lipat, 1, 2 aja, celana dalam, celana dasar, celana apa itu, sampai dia rahasia itu. Kalau dengan suami istri itu tidak ada rahasia. Betul? Betul. Inilah. Akhirnya Sam'un itu bilang, kalau rantai besi saya bisa putus. Tapi kalau saya, terus apa mas? Apa bang? Kelemahan abang itu apa? Bisanya nggak bisa, nah nyamannya istri, rahasia ini langsung diutarakan sama Sam'un. Kalau saya diikat pakai rambut saya ini, 1 rambut saja. Rambutnya itu panjang sampai sampai bawah lantai. Sam'un. Akhirnya istrinya pas tidur ambil rambut 1 untuk ngikat kaki, 1 untuk ngikat tangan. Dia tidak bisa berkutik. Tidak bisa berkutik. Akhirnya setelah tidak bisa berkutik, bangun si istri Sayyah tadi, istri yang khianat tadi, dia cari orang-orang kafir, suruh membunuh. Dibunuhlah Sam'un, dibunuh, dimutilasi, penggal kepalanya, tangannya dipotong, kakinya dipotong. Tapi berkat izin Allah, karena ini ada kekuatan, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allah yang memberikan kekuatan. Ini asal usul turunnya surat Lailatul Qadar. Masya Allah. Akhirnya apa? Setelah orang-orang kafir masuk rumahnya Sam'un, memutilasi, ini anggota onderdil, anggota badan Sam'un itu bergerak-gerak sampai rumahnya itu goyang, buminya itu goyang seperti ada lindu, seperti ada gempa. Akhirnya apa? Rumah itu roboh rumah itu. Orang-orang kafir yang masuk di situ kerobohan rumah itu mati semua, termasuk istri pengkhianat. Masya Allah. Ini astagfirullahaladzim. Luar biasa kekuatan Sam'un. Terus apa? Sam'un hidup lagi. Oleh Allah, izin Allah, Sam'un dibentuk lagi. Sam'un sampai hidup sampai 1000 bulan. 1000 bulan. Masya Allah, ibadahnya. Perang yang seperti begitu gigihnya, setelah mati itu dimutilasi, bisa hidup lagi, izin Allah 1000 bulan. Nih, akhirnya para sahabat mendengar sabda Nabi tadi, bilang, matur sama kanjeng Nabi, ya Rasulullah, apakah ada umat-umat Nabi, umat panjenengan, umat-umat engkau yang bisa berjuang seperti pahalanya seperti sahabat seperti Sam'un tadi, saudara pilah Sam'un itu. Kanjeng Nabi SAW bilang ada, yaitu umatku, umat Muhammadur Rasulullah, umatku yang melakukan, yang menunaikan sholat Lailatul Qadar 2 rakaat ini yang akan mendapatkan pahala ibadah khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan, yang isinya yaitu 83 tahun lebih 4 bulan. Semoga ini firman Allah, inna anzalnahu, dan tutur karang sedikit-sedikit. Semoga bermanfaat untuk kita bisa menjalankan sholat Lailatul Qadar. Tiap-tiap malam yang ganjil, yaitu 2 rakaat Fatihah, Qul 7 kali, yang kedua juga Fatihah 7 kali. Setelah itu baca astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ingat-ingat ada 3 pahala setelah itu, yaitu malaikat membangun menanam pohon, setelah itu dibongkar, setelah itu ditebang, diberikan rumah-rumah di surga, dan dia dialirkan sungai-sungainya. Yang kedua yaitu tidak berdiri dari tempat sholatnya kecuali dia sudah diampuni dosanya dan dosanya orang tuanya.
Yang ketiga yaitu belum sampai dia itu meninggal sebelum dia itu lihat apa rumah bangunan yang dibangunkan oleh para malaikat. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita minta kepada Allah semoga berikan kekuatan di malam-malam terakhir 10 Ramadan, 10 hari yang terakhir ini, semoga bisa menjalankan di dalam yang malam yang ganjil, kita bisa melaksanakan sholat Lailatul Qadar. Sekian, bila anak ada kekurangan, ada kekhilafan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.